Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Ciptakan rasa aman di tengah pandemi. Sektor perekonomian melesu terimbas pandemi COVID-19. Pendapatan masyarakat menurun dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat berimbas pada meningkatnya aksi kriminal, premanisme, dan pungli. Kondisi tersebut harus diantisipasi cepat oleh aparat kepolisian. Di masa serba sulit ini, rasa aman dan nyaman amat diperlukan. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo memerintahkan langsung Kapolri untuk menindak tegas para pelaku kejahatan termasuk pungli dan premanisme. Kapolri Jenderal Sigit Listianto pun langsung mengeluarkan instruksi agar semua jajarannya di seluruh wilayah untuk menindak aksi premanisme dan pelaku kejahatan konvensional lainnya yang meresahkan masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Kapolri langsung menegaskan akan memantau kinerja Kapolda dan Kapolres dalam memberantas aksi kriminalitas. Program itu sejalan dengan jargon presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan yang tertuang dalam 16 program Kapolri. Amat wajar bila Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugianto pun mengultimatum para Kapolres agar memprioritaskan pemberantasan aksi kriminal C3, yakni curat pencurian dengan pemberatan, curas pencurian dengan kekerasan, dan curanmor pencurian kendaraan bermotor. Jangan sampai di masa sulit ini, rasa aman dan nyaman justru mahal di masyarakat. Bukan sekadar memerintah, Polda Lampung di bawah kepemimpinan Irjen Hendro Sugianto juga memberikan contoh tegas menangani pelaku kejahatan yang meresahkan. Sepanjang 18 sampai 30 Mei 2021, dari 99 pelaku, sebanyak 41 pelaku kriminal di Lampung ditembak petugas. Tindakan tegas terukur ini untuk membuat efek jera demi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. 8 Kapolres di jajaran Polda Lampung yang baru saja serah terima jabatan tentu harus menindaklanjuti instruksi Kapolda dengan sepenuh hati. Amanah yang diberikan jangan justru disalahgunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ada banyak persoalan yang harus segera diatasi yang juga merupakan atensi Kapolda. Lampung harus bebas begal. Jangan sampai hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara kandas di tangan para jagal jalanan. Kinerja Kapolda yang menangkap ratusan pelaku pembegalan dan pencurian dalam kurun waktu setengah bulan harus dipertahankan jajaran. Bahkan perlu ditingkatkan agar tercapai zero crime. Publik sangat mengapresiasi jajaran Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah yang mampu menangkap buronan kelas kakap Jarwo alias Ngapak, warga kampung Surabaya, Kecamatan Padang Ratu. Demikian juga penangkapan warga Lampung Timur berinisial AM, begal yang telah beraksi di 28 lokasi, termasuk penangkapan komplotan begal terorganisasi yang dilakukan Polresta Bandar Lampung. Perubahan tren dan pola kejahatan kerah putih di masa pandemi seperti penipuan juga harus diantisipasi. Termasuk juga mengatasi peredaran gelap narkoba di bumi Ruwajurai merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Sebab kejahatan luar biasa ini memiliki daya rusak masa depan bangsa yang luar biasa. Kapolres harus menindak tegas oknum yang terlibat bisnis haram yang menjanjikan keuntungan materi gila-gilaan, tapi daya rusaknya lebih gila-gilaan ini. Narkoba masih menjadi ancaman serius, sangat serius bagi bangsa. Karena itu, kita pun harus serius, sangat serius untuk menghadapinya. Faktanya, pada Juni lalu, penangkapan Abdul Basir Harahap 25 alias Andre Luis, narapidana yang mengendalikan peredaran 7 kg sabu-sabu, patut kita apresiasi. Tapi
Jangan berhenti. Terus kejar jejaring pengedar dan bandar besar lainnya. Tidak boleh ada lagi kompromi dengan para bandar dan pengedar. Rakyat tidak ingin lagi ada bandar yang dihukum ringan. Rakyat tidak ingin lagi mendengar ada pengedar yang masih leluasa menjalankan bisnis haram mereka dari balik penjara. Rakyat menaruh kepercayaan polisi memegang teguh prinsip profesional, modern dan terpercaya. Komitmen Kapolda menolak uang setoran harus diikuti jajaran hingga level terbawah. Dengan begitu, rakyat makin terlindungi dengan permasalahan-permasalahan kasus hukum maupun Kamtibmas yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Wujudkan negara hadir dengan memberikan rasa aman dan nyaman. Oke Mbak Cici, untuk tajuk Lampung Pos kali ini tentang ciptakan rasa aman di tengah pandemi. Seperti apa Lampung Pos mengangkat ini menjadi tajuk? Iya, baik. Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk tentang tingkat keamanan, tingkat kriminalitas, terus bagaimana di tengah masyarakat. Karena selama pandemi itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tentu karena ini banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Pertama, pandemi menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja sehingga banyak pengangguran, kemudian banyak usaha-usaha yang terdampak juga. Akibatnya perekonomian menjadi terganggu, orang tidak lagi megang duit, orang tidak lagi lapar pastinya ya, tidak punya uang, kemudian lapar dan harus makan, mau nggak mau akhirnya dia nekat melakukan aksi kriminalitas. Itu yang kita lihat kondisi selama ini, dan ini yang harus diwaspadai juga. Jadi bagaimana keamanan, bagaimana peningkatan keamanan di masyarakat selama pandemi. Oke, jadi memang pengangguran mulai banyak sekarang karena pemutusan hubungan kerja. Usaha-usaha pada tutup akibat pandemi. Nah, jadi seperti apa kondisinya sebenarnya saat ini tentang kriminalitas di Provinsi Lampung sendiri, Mbak Cici? Ya, sebenarnya trennya kalau dilihat dari tahun sebelumnya sudah ada juga penurunan, tetapi di sisi lain ada peningkatan. Jadi memang di satu sisi misalnya tindak curanmor, pencurian kendaraan bermotor itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian tindakan pencurian dengan kekerasan juga mengalami. Dan narkoba, nah ini juga sangat tinggi karena celah-celah ini yang dimanfaatkan pelaku, memanfaatkan masyarakat yang kepepet, masyarakat yang butuh dana tunai, dana segar, dengan misalnya menjadi kurir, kemudian dengan upah sedikit tapi yang menggiurkan, akhirnya mereka mau melakukan itu dan ternyata justru tertangkap. Ini yang membuat juga masyarakat harus lebih waspada lagi ya dengan aksi-aksi ditawarkan menjadi jasa kurir, yang repotnya nanti ujungnya malah mendapatkan sedikit tapi keluarnya lebih banyak setelah urusannya dengan hukum. Betul sekali Mbak Cici, pasti merugikan seperti itu ya. Nah oke Mbak Cici, nanti kita kembali untuk membahas tajuk Lampung Pos kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.